Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Ketua, ada beberapa hal yang ingin juga kami sampaikan dari rekan-rekan di fraksi PKB yang kebetulan saya sekarang ada di sini. Yang pertama yang terkait dengan masa jabatan 9 tahun, saya kira sama ya, karena rapat terakhir juga kita kemarin ikut mendorong, dan bahkan walaupun mungkin secara redaksi itu tidak berlaku surut, tetapi soal masa jabatan 9 tahun ini tentu berlaku semenjak ini kemudian ditetapkan. Dan yang kedua yang terkait dengan gaji, ini menarik sekali karena saya baru saja menerima audiensi dari beberapa puluh kepala desa khususnya yang ada di Jawa, di mana Jawa ini kan memiliki keunikan dan juga karakteristik yang agak berbeda dengan daerah yang lain, di mana desa-desa di Jawa sebelum kemerdekaan, sesudah kemerdekaan, dan tentu sebelum adanya undang-undang tentang desa ini sudah mengenal yang namanya hak menggunakan tanah bengkok untuk kepala desa dan perangkat desa. Nah, ini yang kemudian ada semacam praktek di beberapa kabupaten yang ternyata kemudian pengelolaan tentang tanah bengkok ini entah bagaimana ceritanya, tapi kemudian kepala daerah setempat mengubah ketentuan itu, dan akhirnya ini dianggap sangat merugikan kepentingan dari kepala desa dan perangkat desa, dan ini dimohonkan untuk agar ini bisa dimunculkan kembali melalui pembahasan revisi undang-undang desa ini. Nah, ini yang bisa dimasukkan dan diusulkan bisa satu bagian yang terkait dengan gaji, kemudian juga tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa, dan di situ juga dimasukkan sekaligus yang terkait dengan hak untuk kelola tanah bengkok ini. Ya, nanti itu redaksinya monggo silakan Timus dan juga tenaga ahli ya untuk membuat klausulnya, karena ini juga sesuai menurut saya dengan pengaturan tentang desa ini. Salah satunya kan sebagai bentuk rekognisi, kemudian pengakuan, dan bahkan juga praktek-praktek baik yang memang sudah berlangsung dilakukan oleh desa-desa jauh sebelum Indonesia merdeka dan bahkan sampai sekarang. Dan ini juga yang menurut saya dan rekan-rekan kepala desa dan perangkat desa yang lain yang bisa menjembatanin gap antara ekspektasi masyarakat, kehadiran kepala desa dan perangkat desa terhadap berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan di sana. Di sisi lain gaji yang sangat kecil, dan akhirnya tidak jarang akhirnya ini juga malah menyengsarakan kepala desa dan perangkat desa. Dan saya kira ini perlu untuk diakomodir. Nah, yang terkait dengan bagaimana misalkan dengan desa-desa di wilayah Indonesia yang tidak mengenal karakteristik seperti ini, sebenarnya ini juga bisa difikirkan Ketua, yang terkait kayak perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini kan bukan hanya diberikan kepada kelompok-kelompok dan di situ ada individu, tetapi mungkin juga perlu difikirkan yang terkait hak desa untuk bisa memanfaatkan baik itu aset ataupun juga program perhutanan sosial, dan itu manfaatnya juga bisa dimanfaatkan seluas-luasnya untuk desa. Nah, saya nyambung di sini kemudian dengan pasal 78 pimpinan. Di pasal 78 ini ada tambahan ya kalau menurut saya, yaitu pasal 78 ayat 1. Misalnya gini, pembangunan desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta menggunakan penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pembangunan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, kemudian pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Saya mohon ini mungkin bisa diakomodir, yaitu dengan tambahan kalimat termasuk pengelolaan atas sumber daya ekonomi hutan, perkebunan, mineral, air, laut, dan juga pesisir. Argumentasi ini menjadi sangat penting karena selama ini sumber daya alam yang notabene itu berada di desa, seringkali justru hak kelolanya akhirnya diberikan kepada pihak luar, misalnya korporasi, bahkan kemudian korporasi yang sangat besar, dan akhirnya desa itu hanya menjadi penonton aja di situ. Padahal setiap resiko yang terjadi atas pengelolaan sumber daya alam yang ada di desa itu pasti yang akan menerima dampak buruknya ya warga masyarakat setempat. Itu pasti yang pertama. Itu yang kemudian menjelaskan kenapa sumber daya alam di Indonesia yang melimpah, tetapi coba dilihat kemiskinan itu justru terjadi di mana di situ terjadi yang namanya eksploitasi sumber daya alam, di mana di situ tempat yang kaya akan sumber daya alam, pertambangan ya, tetapi ternyata di sana juga kemiskinan itu juga sangat terjadi. Karena apa? Karena desa setempat tidak mendapatkan kewenangan atau bahkan
at least lah memiliki hak kelola yang sama dengan kesempatan yang diberikan kepada pihak luar atau koperasi swasta. Nah, ini menurut saya penting untuk dimasukkan, dan saya mohon juga tenaga ahli, nanti saya kasih rumusannya ya di sini. Kemudian perlu ayat khusus misalnya untuk mandat pengaturan lebih lanjut atas poin ini, kalau misalkan perlu ditambah, pasalnya ditambahkan atau mendelegasikan pengaturan lebih lanjut ini melalui peraturan pemerintah. Tetapi intinya semangat kita jangan sampai terjadi desa-desa miskin di lumbung yang kaya, ya, jadi desa-desa miskin di tempat sumber daya alam itu yang kaya. Kemudian yang berikutnya yang terkait dengan operasional. Kemarin juga menarik ini pimpinan. Kan kita mengenal ada istilah dana operasional bagi kepala daerah gitu ya. Yang tetapi kenapa kemudian kepala desa itu tidak memiliki dana operasional kecuali dana operasional pemerintahan desa. Nah, saya tidak tahu apakah tadi sempat diusulkan oleh rekan-rekan yang lain, selain dana operasional pemerintahan desa, apakah memang kepala desa itu kalau kita memakai rumpun eksekutif gitu ya, itu juga memiliki hak untuk dana operasional yang tentu juga ini kan dipertanggungjawabkan secara terbuka, akuntabel, dan menggunakan prinsip-prinsip good governance yang lain gitu. Karena selama ini kepala desa juga banyak yang mengeluh karena beban sosial yang harus ditanggung, karena setiap hari itu ada jagongan, setiap hari ada gawe, setiap hari ada kegiatan-kegiatan lain di desa, dan itu benar-benar nggak nyucuk kalau dibandingkan dengan gaji yang tadi disampaikan oleh rekan kita. Bahkan kalau misalkan ditambah 3.500.000 pun itu juga masih relatif kecil dibandingkan beban yang harus dikeluarkan setiap bulan oleh kepala desa. Nah, ini juga mungkin perlu untuk dipertimbangkan. Nah, untuk yang lainnya pimpinan, yang terkait dengan tunjangan lain kepala desa, di sini sudah dicantumkan terkait dengan jaminan sosial. Kita juga sangat senang sekali, tetapi alangkah bagusnya kalau ini juga ditambah biar komplit gitu ya skema jaminannya, yaitu jaminan ketenagakerjaan. Jadi selain jaminan kesehatan juga jam sostek. Karena yang namanya kerja kepala desa tentu juga ada risiko-risiko selama dia menjalankan pekerjaan. Ya, kita tidak menginginkan, tetapi risiko kecelakaan atau risiko apapun selama menjalankan tugas sebagai kepala desa selama nanti itu 9 tahun atau yang kemarin itu masih 6 tahun berjalan, ini kan juga perlu untuk dilindungi melalui insurans yang memastikan ada perlindungan juga kepada mereka, seperti hak-hak yang melekat kepada para pekerja yang lain atau bahkan rumpun eksekutif yang lain. Kemudian soal yang lain ini Ketua, walaupun mungkin dianggap tidak substantif, tetapi ini juga sangat menarik karena biar tidak terjadi semacam modus ya, orang-orang yang hanya ingin mendapatkan keuntungan atau oportunis menjadi calon kepala desa atau kemudian juga perangkat desa di suatu desa tertentu, maka klausul yang terkait dengan syarat misalnya kepala desa atau perangkat desa, selain memang warga desa setempat, ya mungkin sekurang-kurangnya bisa dibuktikan dengan kehadiran selama setahun terakhir lah, yang mungkin itu bisa dibuktikan melalui surat dari RT atau RW setempat yang membuktikan bahwa dia memang sudah bersosial selama setahun terakhir. Jadi bukan orang Jakarta kemudian pulang gitu ya, lalu bikin KTP baru lalu mencalonkan diri sebagai kepala desa atau perangkat desa. Nah, menurut saya ini juga memang jadi presiden. Nah, termasuk mungkin yang perlu untuk mendapatkan pemikiran lebih lanjut yang terkait dengan jabatan 2 kali periode untuk kepala desa. Apakah ini memang berlaku untuk jabatan yang sama di tempat yang sama, ataukah memang ini dimungkinkan misalnya sudah pernah menjabat 2 kali di tempat yang lain, di daerah yang lain, lalu membuat KTP selama setahun terakhir, kemudian dia mencalonkan diri sebagai kepala desa di tempat yang lain. Kan begitu. Kalau kemudian itu tidak dikunci bahwa jabatan 2 kali periode adalah jabatan yang sama dimanapun tempatnya, begitu ya pimpinan ya? Karena tidak ada jabatan wakil kepala desa. Oke, kemudian yang berikutnya, sebentar, sabar ya Ketua ya. Oke, kalau yang pasal peralihan tadi apakah sudah dibahas? Belum? Oh, oke, baik. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.